ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل دهر ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat keempat. Alif Lam Mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. Alhamdulillah kita sampai pada surat Ali Imran. Ali Imran ini hamba Allah yang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tetapi kisahnya itu banyak, kita disuruh untuk meneladaninya. Imran itu masih terah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian
istrinya yang bernama Hannah itu masih keluarga dengan Nabi Zakaria. Jadi ini hidupnya di masa Nabi Zakaria. Di antara keistimewaan keluarga Imran ini sehingga dijadikan nama surat dalam Al-Quran, bahwa Imran ini setelah menikah itu diberi ujian oleh Allah, yaitu tidak punya anak hingga waktu yang sangat lama. Ada keterangan yang mengatakan istrinya si Hannah itu mandul gitu. Tetapi Imran ini tidak berputus asa. Jadi tetap optimis, tetap berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita, istrinya yang disangka mandul itu ternyata bisa hamil. Hingga kemudian lahirlah seorang wanita yang mulia, termasuk wanita yang dirindukan oleh surga, yaitu Maryam binti Imran. Maryam ini yang kemudian diasuh, dididik langsung oleh Nabi Zakaria. Maryam ini yang kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Begitu urut-urutannya. Nah, di antara keistimewaan Ali Imran ini adalah bahwa sebelum memiliki anak sampai punya anak, jadi Ali Imran ini itu tidak neko-neko. Yang dia itu bercita-cita membangun keluarga, memiliki anak itu cita-citanya itu sederhana, hanya ingin memiliki keturunan yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginannya cuma itu, agar keluarganya, anak-anaknya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui arti dan maksudnya. Allahu, Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa huwa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, yang hidup abadi. Al-Qayyumu, yang mengurus segala sesuatunya sendirian. Allah dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah, yang hidup kekal dan yang mengurus segala sesuatunya sendirian. Jadi maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang itu mengesahkan. Tauhid itu mengesahkan, menganggap bahwa Allah itu ya cuma satu, ya hanya Allah itu saja, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, Allah itu yang hidup abadi. Jadi yang namanya Tuhan itu harus berbeda dengan makhluk. Di antaranya kalau makhluk itu hidup, tapi hidup tidak kekal, tidak abadi. Maka Allah itu Al-Hayyu, maksudnya hidup kekal abadi. Kemudian Allah itu juga Al-Qayyum. Qayyum itu berarti yang mengurus segala sesuatunya sendirian. Jadi Allah itu yang ngurus langit, yang ngurus bumi. Itulah diantara sifat-sifatnya Tuhan yang sejati. Jadi Tuhan itu ngurusnya, Allah itu seperti itu, ngurus langit, bumi, semuanya sendirian. Jadi kalau ada Tuhan, ada orang ngaku-ngaku punya Tuhan, tapi Tuhannya itu kok tidak hayyu, tidak hidup kekal abadi. Misalkan baru menjadi Tuhan pada tahun sekian gitu, yaitu sebenarnya nggak bisa disebut Tuhan, karena Tuhan ya harus hidup kekal abadi. Makanya kemudian kalimat tauhid ini meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain, karena tidak mungkin ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu juga harus Al-Qayyum, yang mengurus segala sesuatunya sendirian, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan isinya, dan mengurus semuanya. Jadi kalau ada Tuhan itu kok malah numpang hidup
di ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak bisa disebut Tuhan. Nazzala 'alaikal kitaba, Allah itu nazzala menurunkan kepadamu, 'alaika wahai Muhammad, al-kitaba kitab Al-Qur'an, bil haqqi dengan kebenaran, hak benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqon, dan Al-Qur'an itu membenarkan lima baina yadaihi, membenarkan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Jadi sebelum ada Al-Qur'an kan ada kitab-kitab, ada suhuf-suhuf begitu. Wa anzalat Taurata, dan Allah itu juga menurunkan Taurat, wal Injila, dan Injil, min qablu, sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Untuk apa semua itu? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan, disebut lagi Al-Qur'an tetapi dengan sebutan nama yang berbeda. Kalau tadi disebut dengan istilah Alkitab, kali ini disebut dengan istilah Al-Furqan. Salah satu di antara sifat dan fungsi Al-Qur'an adalah Al-Furqan, yang membedakan, pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang halal dan yang haram, dan lain sebagainya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mengingkari, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, lahum, maka bagi mereka, adzabun, siksa, syadidun, yang pedih berat. Wallahu azizun, Allah itu azizun, maha perkasa. Dzuntiqam, juga memiliki hukuman. Allah maha perkasa, Allah juga memiliki hukuman. Di antara asbabun nuzul berkaitan dengan turunnya surat Ali Imran, ini ada penjelasan bahwa ini berkaitan dengan datangnya sekelompok orang dari satu daerah namanya Najron. Ceritanya Nabi itu berkirim surat ke penduduk Najron, isinya ajakan agar mereka itu masuk Islam. Lalu penduduk Najron ini mengirimkan beberapa utusan yang mereka anggap tokoh, yang mereka anggap paling pintar untuk menemui Nabi. Lalu utusan ini pun menemui Rasulullah SAW. Tetapi mereka itu menemui itu bukan untuk untuk masuk Islam. Justru mereka berkata, wahai Muhammad, kami ini sudah Muslim. Jadi gampangnya tembung, ngapain kami ini diajak masuk Islam? Kami ini sudah Muslim, kami ini sudah Islam, kami sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasul, kalian salah kalau kalian ini mengklaim, mengaku sudah Muslim, sudah Islam. Paling tidak ada 3 kesalahan kalian, kata Rasul dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, kalau kalian Muslim itu dilarang makan daging babi, tapi kalian makan daging babi, berarti kalian itu bukan Muslim. Kemudian yang kedua, kata Rasul ini, kalian itu menyembah salib. Berarti apa itu? Patung, ya patung salib lah. Kalian tuh menyembah salib. Orang Islam itu tidak menyembah salib. Orang Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu kalian itu meyakini bahwa Allah itu punya ibu dan punya anak. Muslim itu, orang Islam itu tidak begitu. Allah itu ya tidak punya, Allah itu lam yalid wa lam yulad, bukan anak dan tidak diperanakkan. Itulah kesalahan kalian. Maka utusan ini kemudian menjadi marah, kemudian sempat mereka akan mengajak mubahalah. Mubahalah itu
saling melaknat. Maksudnya saling melaknat untuk diri sendiri. Artinya mereka sempat ngajak Rasul, yuk siapa yang benar? Kalau memang engkau yang benar, maka Allah akan melaknat kami, kata utusan dari Najran ini. Tapi nanti kalau misalkan kami yang benar, maka Allah akan melaknatmu. Dan Nabi itu sudah siap-siap. Kalau memang mau mubahalah beneran, ayo siap, gitu kata Rasul. Tapi akhirnya mereka itu satu rombongan itu kemudian bisik-bisik, udah nggak usah mubahalah, bahaya nanti kalau ternyata Muhammad itu yang benar, nanti malah kita yang celaka. Udah nggak usah mubahalah gitu-gituan. Singkat cerita, akhirnya mereka perwakilannya mengatakan, sudah Muhammad, apa kami pilihannya? Kalau kami tidak mau masuk Islam, kami pilihannya apa? Hingga kemudian mereka ngambil pilihan bukan masuk Islam, tapi akhirnya tunduk kepada Rasulullah SAW, kemudian membayar jizyah, semacam pajak lah kalau sekarang. Nah, itu kisah itu termasuk yang melatar belakangi turunnya ini. Nanti ada penjelasan di ayat-ayat berikutnya di surat Ali Imran ini yang berkaitan dengan penduduk Najran itu, bahwa turunnya Al-Quran, adanya Nabi Muhammad, adanya Al-Quran itu sebenarnya membenarkan ajaran-ajaran, membenarkan kitab yang ada pada diri mereka, yaitu kitab Injil, yang itu berasal dari yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tadi adalah putranya Maryam. Maryam itu adalah putranya Imran. Imran itu adalah masih keturunannya Nabi Daud alaihissalam. Jadi yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ajarannya itu tidak ada yang keliru. Yang kelirulah adalah pemahaman mereka bahwa Allah itu Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Demikian ayat pertama hingga ayat yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada ayat yang berikutnya pada waktu yang lain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.